Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miftahul Huda, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Demak, SD Negeri Batarejo 2 Guntur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Narto. Selamat pagi. Di sini saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan ya Pak. Ini mengenai tentang keputusan D5, di mana Bapak sebagai kepala sekolah tentunya memiliki pengalaman-pengalaman dalam mengambil keputusan yang sama-sama baiknya itu Pak. Selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah kasus tersebut itu masuk ke dalam dilema etika atau masuk dalam rujukan moral itu Pak? Ya, terima kasih bahwa dalam suatu satuan pendidikan, dalam kita bekerja itu tetap pasti ada suatu permasalahan-permasalahan sehingga kita harus bisa menyelesaikan. Nah, untuk menyelesaikan itu apakah dilema etika atau rujukan moral, kita harus bisa mengklarifikasi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, sehingga kita harus kalau bisa harus turun langsung di lapangan. Permasalahannya seperti apa, kita klarifikasi, nanti kita akan bicarakan bersama-sama, sehingga kalau kita klarifikasi itu nanti kita tidak akan menyimpang dari cara pemecahan permasalahan itu. Ya. Terus bagaimana Bapak dalam menjaga pengambilan keputusan tersebut, terus langkah-langkahnya ketika menghadapi dua kasus yang sama-sama baik tersebut Pak? Terima kasih bahwa untuk memecahkan suatu permasalahan-permasalahan ya, terutama yang dilema etika tadi yang harus kita putuskan, maka saya akan selalu bisa pertama memberikan klarifikasi tentang permasalahan-permasalahan, kemudian saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, dengan Bapak komite, bahkan dengan wali murid, serta kita juga akan melibatkan siswa, bahkan kalau perlu kita termasuk juga akan mengundang dari Bapak pengawas sekolah dan Pak Korwin untuk diajak musyawarah bersama-sama agar nanti keputusan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang harus kita putuskan. Berarti Bapak dalam mengambil satu keputusan yang sama-sama baiknya tersebut tetap berkolaborasi dengan rekan guru dan yang lainnya Pak G. Oh iya, harus itu berkolaborasi ya. Kemudian selama ini Pak Narto ketika menghadapi kasus dilema etika ini, cara efektif dalam pengambilan keputusan tersebut itu seperti apa Pak? Dalam pengambilan suatu permasalahan yang istilahnya membuat dilema etika, itu kita pertama tadi harus berkolaborasi. Nah, kita akan memprioritaskan. Jadi nanti permasalahan seperti apa, itu nanti akan kita prioritaskan, misalnya mengenai anggaran, atau kita membuat program yang betul terbentuk dengan anggaran, atau yang harus dengan segera dilaksanakan, maka kita pertama adalah prioritas. Jadi misalnya ada defisit yang rusak atau ada perubahan yang harus segera ditangani, maka kita berkolaborasi, langsung kita adakan musyawarah dengan rekan-rekan, terutama komite, Bapak Ibu guru, sehingga untuk menangani itu bisa lebih cepat dengan adanya prioritas tadi. Berarti dengan cara memprioritaskan yang lebih utama dulu Pak G. Kemudian selama ini ada tantangan ketika pengambilan keputusan tersebut Pak, seperti apa tantangan tersebut? Kalau dalam suatu permasalahan untuk menyelesaikan masalah itu jelas ada kendala, ada tantangan, itu pasti. Tapi tantangan itu kalau bisa kita meminimalisir sehingga tidak terjadi terlalu besar atau terlalu banyak kita berfokus pada hal yang negatif. Nah, caranya seperti ini. Untuk kendala-kendalanya itu banyak sekali, diantaranya mungkin tentang guru-guru yang mungkin kurang sependapat, atau mungkin anggaran-anggaran yang mungkin kurang pas untuk program yang telah direncanakan. Nah, itu kita dengan cara pendekatan dengan guru atau rekan-rekan guru atau mungkin yang terlibat secara langsung, kita ajar untuk komunikasi bersama, atau mungkin bisa pendekatan secara pribadi yang mungkin kurang setuju, sehingga kita nanti bisa mendalami atau bisa memastikan bahwa program ini secara pribadi kita jelaskan betul-betul akan bermanfaat, sehingga nanti secara keseluruhan itu akan menerimanya semuanya. Oke Pak. Jadi Pak Narto ini
apa dalam menentukan suatu keputusan tersebut butuh jadwal atau waktu-waktu tertentu atau butuh tempat supaya dalam memutuskan suatu dilema etika tersebut secara spontan atau gimana Pak? Itu juga ada berbagai hal. Kalau misalnya ada permasalahan yang secara spontanitas yang dikerjakan, maka saya tidak harus mengambil waktu atau tempat khusus untuk menyelesaikan masalah itu, tapi langsung. Misalnya untuk sekolahan mungkin ada yang kerusakannya lebih parah, kalau harus ditempati tapi harus membahayakan pada anak, itu kan kita harus segera dimusyawarahkan, tidak usah kita mengambil jadwal waktu atau mengambil tempat yang khusus, langsung kita musyawarahkan sehingga nanti akan kita betul-betul cepat laksanakan. Tapi kalau yang permasalahan dinamika yang mungkin prosesnya agak lama, itu kita juga akan bahas secara berkelanjutan sehingga nanti tidak membentuk dengan kegiatan-kegiatan mungkin tentang kegiatan mengajar, sehingga kita harus pilih-pilih. Kalau yang spontanitas, ya kita langsung adakan secara musyawarah dengan rekan-rekan secara spontanitas. Tapi yang mungkin tidak begitu berprioritas, kita mungkin bisa menggunakan pemetannya dengan cara berkelanjutan. Berarti melihat situasi kondisi dari permasalahan tersebut Pak ya. Apabila permasalahan tersebut perlu penanganan lebih lanjut, berarti segera, atau masalah tersebut apabila sama-sama baiknya itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu Pak ya. Kemudian begini Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah Bapak ketika mengambil keputusan tersebut, itu seperti apa Pak? Setiap keputusan tadi kan tetap ada resikonya gitu. Ya. Jadi kita dalam mengambil faktor-faktor untuk mengambil keputusan itu kita pertama harus mengingat mengenai prinsip-prinsip tentang pekerjaan. Yang pertama, untuk kita melakukan musyawarah itu kita harus tetap beraturan pada undang-undang. Ya. Jadi kalau kita berpegang kepada undang-undang yang berlaku, insya Allah kita tidak akan menyimpang. Yang kedua, tetap kita ada berkolaborasi dengan sesama teman, guru, komite, sehingga nanti setiap ada permasalahan kita bisa bertanggung jawabkan secara bersama-sama. Dan yang ketiga, itu kita harus bersama-sama, konsisten bersama-sama mematuhi aturan yang kita sepakati untuk musyawarah. Jadi faktor-faktor itu yang paling penting harus kita jaga. Jadi yang pertama kita harus setiap pemetaan masalah kita harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan kode etik, sesuai dengan tata tertib. Kita harus memakai aturan semacam itu sehingga kita tidak menyimpang jauh dari yang nanti kita putuskan. Baik Pak, terima kasih. Ini untuk pertanyaan yang terakhir Pak. Mungkin dalam diskusi kita ini tadi banyak pelajaran yang dapat kita petik tentang dilema etika tersebut. Itu seperti apa Pak? Bahwa dilema etika itu memang betul-betul ada dua permasalahan yang harus kita pecahkan, terutama itu yang menyangkut bisa pendidikan ini mesti ada. Maka itu dari kesimpulan saya itu memang betul-betul harus kita pahami betul dalam memecahkan masalah, terutama kita masuk dalam memecahkan masalah tetap kita harus berkolaborasi. Jadi kesimpulannya kita tetap harus berkolaborasi dan kita harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip atau faktor-faktor terutama tentang undang-undang, tentang kewajiban dengan jawab, dan kita konsisten untuk bertanggung jawab tentang hasil keputusan. Itu kesimpulannya semacam itu. Sehingga nanti dalam setiap kita mengambil keputusan, kita tidak disalahkan dari pihak-pihak orang lain. Sesuai dengan undang-undang Pak ya. Jadi Pak Narto di sini terima kasih sekali atas waktunya. Saya semakin paham bagaimana saya bisa menyerap pengalaman Bapak selaku kepala sekolah tentang pengambilan keputusan tentang dilema etika tersebut Pak. Terima kasih Pak Narto. Terima kasih, sudah bermanfaat. Bapak, ya ini Pak, saya di sini bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Bapak selama ini sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan dilema etika ini Pak Jati. Kemudian memiliki Pak, tentu Pak Jati pernah mengalami bagaimana ada dua kasus yang terjadi di mana kasus tersebut sama-sama baiknya, yaitu tentang dilema etika tersebut. Selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Pak? Yang pertama, kalau kita ada laporan seperti kasus itu,
akan kita amati ke lapangan. Oke. Kita amati ke lapangan, kita kumpulkan data dan informasinya bagaimana, akurat apa tidak. Iya, Pak. Setelah itu kita rembukan bersama dengan teman-teman, kita tentukan keputusan apa yang harus kita lakukan berdasarkan peraturan yang ada. Ya, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebencian tersebut itu seperti apa, Pak? Ya gini, pertama untuk mengambil keputusan kita harus lihat dulu peraturannya gimana. Iya. Karena itu peraturan juga penting ya, supaya kita tidak sampai melampaui aturan yang berlaku. Setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman, kalau teman ini satu visi dengan kita, baru kita lakukan apa yang harus kita kerjakan. Karena sesuatu masalah itu pasti ada maksudnya di balik masalah. Itu dengan cara musyawarah juga, Pak. Siap. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya. Kalau ada laporan gitu, kami identifikasi kasus itu seperti apa, kita terjun ke lapangan, bagaimana keadaannya, mencari informasi ke lapangan. Nah, penting sekali informasi itu. Setelah informasi kita dapat, kita kembali lagi ke teman-teman kita bagaimana caranya untuk memutuskan masalah itu. Kalau kita sudah setuju, kita lakukan keputusan yang berarti. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di etika tersebut, Pak? Kalau masalah itu ya mengambil keputusan apa sih kalau tidak dilakukan spontanitas. Dengan cara langsung secara spontanitas, Pak, langsung diselesaikan masalah tersebut, Pak. Ada masalah kita rembuk, kita selesaikan. Tidak perlu mengurangi Juga waktu, tidak merugikan Oke. kedua belah pihak. Kemudian di sini, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan suatu keputusan apabila ada dua kasus yang benar-benar baik, itu, Pak? Kalau ada kasus yang begitu itu memang dilindungi. Oke. Karena kedua-duanya biasanya selalu Oke. menegakkan itu kita Dengan hati nurani, Pak. dengan etika yang bagus, Etika yang bagaimana bagus, ya. supaya kita saling jadi tidak ada yang dirugikan. Apakah selama ini Bapak itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah penyelesaian dilema etika tersebut, sehingga Bapak itu bisa menyelesaikan secara langsung atau bagaimana, Pak? Kalau jadwal tertentu ya tidak ada, Mas. Oke. Pokoknya kalau harus bisa selesaikan itu kita selesaikan dengan baik. Yang terpenting tidak merugikan beberapa pihak. Betul, Pak, ya. Kemudian di sini Bapak dalam mengambil suatu keputusan itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan suatu keputusan tersebut, di mana kasus-kasus tersebut itu menjadi dilema yang sama baiknya itu, Pak? Faktor yang memudahkan ya kita cari faktornya, cari data teman memberikan masukan yang betul dengan kita sharing di lapangan gimana kita laksanakan. Ini untuk yang selanjutnya, Pak. Di sini dari semua hal yang telah disampaikan tadi, itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai seorang kepala sekolah dalam menyelesaikan suatu dilema etika kasus tersebut, Pak? Pengalaman adalah guru yang baik. Kita selalu mengambil hikmah dari pengalaman dari kejadian kita ambil hikmahnya. Terus untuk setiap kasus permasalahan yang ada di lapangan, kita sebaik mungkin harus bisa menyelesaikan masalah.
Baik, Bapak Jati, terima kasih atas waktunya. Saya semakin paham bagaimana saya bisa mengambil atau menyerap pengalaman Bapak Jati ini selaku kepala sekolah tentang pengambilan suatu keputusan, yaitu keputusan yang sama-sama baik tersebut bisa diselesaikan secara bijak. Terima kasih Pak G. Sama-sama ya. Demikianlah wawancara saya dengan dua kepala sekolah tentang bagaimana cara mengambil keputusan apabila terjadi kasus dilema etika. Semoga wawancara tadi dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.